terletak di tanah Hadramaut. Pohon-pohon yang berbuah lebat menjadi saksi bisu kehidupan masyarakatnya. Kaum Ras yang dahulu dikenal akan kemakmurannya, kini hanya menyisakan misteri dan pelajaran berharga. Suatu malam, di tengah perayaan pemujaan pohon sanubar, ribuan orang berkumpul di alun-alun kota yang dipenuhi lentera dan dekorasi berwarna-warni. Raja Taurus, pemimpin mereka, berdiri di panggung utama di sebelah pohon sanubar yang besar dan anggun. Dengan suara bergemuruh, Raja berkata, "Wahai kaumku, malam ini adalah malam kita memberikan penghormatan dan persembahan kepada pohon sanubar, pohon kehidupan, pohon ketuhanan." Para penduduk bersorak, suasana menjadi semakin meriah. Musik dan tarian menghiasi malam itu, membuatnya terasa magis. Ketika tiba waktu pesta pemujaan, penduduk Ras mempersiapkan seserahan berupa daging besar yang akan dibakar. Api besar disiapkan di sekitar pohon sanubar dan asap membumbung tinggi, menutupi cahaya bulan. Raja dengan suara berwibawa berkata, "Dengan berkat pohon sanubar ini, kita hidup makmur dan sejahtera." Ketika asap mulai menebal, warga Ras bersujud dan berdoa. Dari kejauhan, tampak seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi sungai. Ia tergiur dengan air sungai yang jernih dan meminumnya. Salah satu pengawal kerajaan yang sedang berpatroli mendapati anak itu dan membentaknya. "Hei, apa yang kau lakukan?" Anak itu terkejut dan menjawab, "Maaf Tuan, saya hanya haus." Pengawal itu menyeret anak kecil tersebut ke hadapan raja. "Tuan, anak ini telah meminum air sungai yang suci," lapornya. Raja Taurus menatap anak kecil itu dengan tatapan tajam. "Apa kau tak tahu aturan yang telah kutetapkan? Mengapa kau melanggar?" Anak kecil itu menunduk dan menjawab, "Saya hanya ingin minum, tuanku. Saya tidak tahu aturan itu." Raja tampak marah. Arzal, setan yang bersembunyi di balik pohon sanubar, berbisik, "Hukum dia, Raja, biar yang lain tidak berani melanggarnya." Raja memerintahkan pengawal untuk menyiapkan algojo. Anak itu harus dihukum. Penduduk Ras berkumpul di sekitar pohon sanubar, menunggu dengan penuh antisipasi. Suasana tegang, hanya isakan anak kecil itu yang terus memohon ampun. Namun, Raja tetap tak bergeming. "Apakah kau punya kata-kata terakhir?" tanya Raja. Anak itu dengan mata berkaca-kaca menjawab, "Saya hanya ingin pulang, tuanku. Saya ingin bertemu ibu saya." Tak ada belas kasihan dari Raja Taurus. Dengan satu isyarat, Algojo pun melaksanakan hukumannya. Sebuah ketukan gendang dan serentak penduduk Ras berteriak. Saat teriakan mereda, Arzal berbicara dari balik pohon sanubar. "Dengan ini, semua orang harus memahami apa yang akan terjadi jika mereka melanggar perintah tuanku. Sujudlah kalian pada keagungan pohon sanubar." Seluruh penduduk Ras pun kembali bersujud memuja pohon sanubar yang mereka anggap sebagai kehidupan ketuhanan. Seorang nabi bernama Hanzalah bin Safwan merasa sedih karena kaumnya telah terjerumus dalam kekufuran. "Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku dan jauhkan kaumku dari kesesatan," doanya dalam hati. Pada malam hari setelah eksekusi anak kecil itu, Nabi Hanzalah memilih untuk berjalan-jalan, menenangkan pikirannya, dan mencari jawaban tentang kebenaran di balik pohon sanubar. Hanzalah mendekati pohon sanubar setelah semua penduduk kembali ke rumah mereka. Sesampainya di sana, ia melihat sesuatu yang aneh. Cahaya merah menyala dari pohon sanubar. Hanzalah mendekat dan mendengar bisikan-bisikan halus yang dapat merasakan kehadiran setan di sekitar pohon tersebut. Hanzalah bertanya, "Siapakah kamu dan apa yang kamu lakukan di sini?" Setan Arzal menjawab, "Aku adalah Arzal dan aku menguasai pikiran penduduk kota ini melalui pohon sanubar." Hanzalah merasa sedih mendengar pengakuan itu. Ia bertanya lagi, "Mengapa kau memilih pohon ini?" Arzal menjawab,
Pohon sanubar ini memiliki kekuatan khusus. Aku telah menggunakannya untuk mengendalikan pikiran mereka. Semakin banyak mereka memuja pohon ini, semakin kuat pengaruhku terhadap mereka. Dengan penuh keberanian, Hanzalah menghadapi Arzal. Aku akan membebaskan kaumku dari pengaruhmu. Aku tidak akan membiarkan mereka terus terjerumus dalam kegelapan. Arzal tertawa. Kau pikir kau bisa melawanku? Aku lebih kuat dari yang kau bayangkan. Hanzalah pun berdoa memohon perlindungan dari Allah. Ketika ia membaca ayat-ayat suci, Arzal mulai merasa tersiksa dan kesakitan. Pohon sanubar mulai bergetar dan mengeluarkan cahaya yang semakin terang. Apa yang kau lakukan? Teriak Arzal dengan wajah penuh ketakutan. Hanzalah menjawab dengan tegas, aku sedang memanggil kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada kekuatan lain yang mampu melawannya. Cahaya dari pohon semakin kuat hingga seluruh kota Ras menjadi terang benderang. Tanpa peringatan, tiba-tiba saja pintu-pintu rumah di kota Ras terbuka dan penduduknya berjalan keluar dalam keadaan seperti kesurupan. Mereka mendekati Hanzalah dengan wajah tanpa ekspresi, mata mereka kosong dan dingin. Penduduk Ras adalah pion-pionku, Hanzalah. Mereka akan melakukan apa saja yang kuperintahkan, ujar Arzal dengan bangga. Penduduk kota Ras di bawah pengaruh Arzal mulai menangkap Hanzalah. Mereka mengikat tangannya dan membawa nabi muda tersebut ke tengah alun-alun kota. Arzal berteriak kepada penduduk, inilah yang terjadi jika ada yang berani menentangku. Lihatlah, Hanzalah, nabi pemberontak ini akan mendapatkan hukumannya. Raja Taurus yang juga terpengaruh oleh Arzal memberikan perintah untuk membunuh Hanzalah di hadapan seluruh penduduk kota. Hukum dia, bunuh dia untuk menghormati pohon sanubar, perintah raja. Penduduk Ras meski dalam keadaan terhipnotis, tampak ragu dan sedih. Namun pengaruh Arzal terlalu kuat untuk diabaikan. Pedang mulai terangkat dan suasana menjadi tegang. Hanzalah meski dalam keadaan terikat tetap tenang. Ia menutup matanya, meresapi setiap detik dengan doa dan pengharapan kepada Allah. Ia berdoa agar kebenaran suatu hari nanti akan menyinari kota Ras dan mengusir kegelapan. Tubuh Hanzalah tiba-tiba terkulai lemas tak bisa bergerak. Pedangnya pun terjatuh. Arzal mendekat, nafas busuknya menghirup udara yang sama dengan nabi muda itu. Kau pikir kau bisa menghentikanku, Hanzalah? Bisik Arzal dengan nada penuh penghinaan. Lihatlah dirimu sekarang. Arzal memerintahkan penduduk Ras untuk menggali sebuah sumur. Tanah dan batu dikeruk, menghasilkan lubang yang dalam dan gelap di tengah kota. Sumur itu akhirnya selesai, sebuah lubang hitam yang akan menelan segala harapan. Nabi Hanzalah dibawa ke tepi sumur. Matanya tetap terarah ke langit, mencari pertolongan dan kebijaksanaan dari Yang Maha Kuasa. Arzal berkata, inilah akhir dari perjuanganmu, Hanzalah. Kau akan mati perlahan dalam kegelapan dan kesendirian. Nabi Hanzalah kemudian dengan kasar dibuang ke dalam sumur. Jeritan dan isakan penduduk memenuhi udara malam, tetapi tak ada yang berani melawan perintah Arzal. Sebuah batu besar kemudian digulingkan menutupi mulut sumur, menyegel nasib Hanzalah di dalam kegelapan. Udara dalam sumur penuh dengan kesedihan dan keputusasaan, tetapi Hanzalah tetap berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Hari-hari berlalu, dan di dalam sumur itu, Hanzalah berjuang melawan rasa sakit dan kelaparan. Dalam kegelapan sumur, Hanzalah akhirnya menutup matanya untuk selamanya, mengakhiri perjuangan penuh keberanian dan ketabahannya. Setelah kematian sang nabi, Arzal dan pengikutnya menjadi semakin ganas dan tak terkendali. Mereka memperkenalkan tradisi baru yang tabu dan menjijikan di masyarakat Ras, yang merusak moral dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Hanzalah. Salah satu praktik baru yang sangat terlarang dan menggemparkan adalah menggauli wanita lewat dubur. Perbuatan ini diharamkan secara eksplisit
dipandang sebagai penghinaan terhadap martabat dan kehormatan wanita. Arzal mengajarkan bahwa wanita hanyalah objek untuk memenuhi nafsu dan keinginan duniawi. Praktik ini semakin lama semakin keras, dan hubungan kemanusiaan pun semakin hambar. Suatu hari, Arzal berbicara kepada para pengikutnya, "Jangan biarkan siapapun menghentikanmu. Kita adalah tuan atas nasib kita sendiri, dan wanita adalah alat untuk kesenangan kita." Dengan aura kekejamannya, Arzal mempromosikan praktik ini sebagai bentuk pemberontakan terhadap ajaran dan norma yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat. Dia berargumen bahwa tradisi baru ini adalah simbol kebebasan dan penolakan terhadap bentuk aturan dan larangan yang sebelumnya ada. Penduduk ras yang sudah terperangkap pengaruh Arzal harus menerima praktik tercela tersebut karena mereka takut akan mendapatkan siksaan dan hukuman yang lebih buruk jika mereka menentang. Wanita-wanita di kota itu hidup dalam ketakutan dan kehinaan. Mereka diperlakukan tidak lebih dari objek belaka, kehilangan hak dan martabat mereka sebagai manusia. Rasa sakit dan penghinaan yang mereka alami menyebar seperti racun yang mematikan, merusak tali-tali kekeluargaan, dan menghancurkan jiwa mereka. Malam demi malam penuh dengan teriakan dan isakan. Dinding-dinding rumah tidak lagi menjadi pelindung, tetapi menjadi saksi bisu atas kekejaman dan perbuatan tercela yang terjadi. Langit ras yang dulunya cerah dan penuh harapan kini selalu kelabu, seolah merasakan duka dan derita yang dialami oleh penduduknya. Di tengah kegelapan moral yang melanda, ada satu orang yang masih mencoba bertahan dan mempertahankan keimanan. Dia berdoa dan berharap bahwa suatu hari kebenaran akan menang dan tradisi-tradisi jahat ini akan dihapuskan dari wajah bumi. Namun, untuk saat ini, kota ras terus tenggelam dalam jurang keputusasaan, dihantui praktik-praktik tercela yang tak kunjung berakhir. Langit ras tampak begitu muram dan penuh amarah, seperti memahami betapa parahnya kezaliman yang terjadi di bawahnya. Arzal dan pengikutnya sedang berkumpul di alun-alun kota, merayakan tradisi tercela mereka dengan penuh gembira dan tawa yang sinis. Teriak Raja Taurus dengan suara penuh keangkuhan, "Lihatlah, kita telah bebas dari belenggu-belenggu aturan yang membelenggu kita. Kita adalah tuan atas takdir kita sendiri." Tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin kencang bertiup menggetarkan seluruh penjuru kota. Muncullah malaikat Jibril dalam wujud yang penuh kemuliaan dan kekuasaan, menghadapkan diri kepada Arzal dan kaumnya yang tengah tenggelam dalam kenistaan. "Arzal, Taurus, dan orang-orang yang terhilang," ujar malaikat Jibril dengan suara yang menggema ke seluruh kota. "Atas nama Allah yang Maha Kuasa, rasakanlah azab atas apa yang kalian telah perbuat." Langit seakan runtuh dan dua bukit besar, Al-Harith dan Al-Huid, dipindahkan atas izin Allah. Dengan dahsyat, bukit-bukit itu menimpa kota ras, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Sebuah teriakan dahsyat menggema, dan sekejap semua yang ada di kota ras berubah menjadi batu hitam, termasuk manusia, binatang, dan barang-barang mereka. Hanya ada satu orang yang selamat dari azab itu, seseorang yang masih punya secercah keimanan di hatinya. Dia berlari melarikan diri dari kengerian yang menimpa kota itu dan selamat dari azab yang menghancurkan. Tahun-tahun berlalu dan pada era kekuasaan Raja Zulkarnain, orang yang selamat itu menceritakan kisah tragis yang terjadi. Dia bercerita tentang keangkuhan dan kedurjanaan Arzal dan Raja Taurus beserta penduduknya, tentang kematian Nabi Hanzalah yang mulia, dan tentang azab dari langit yang telah memusnahkan